Sementara itu pemirsa, terkait penegakan hukum, Bareskrim Polri telah menetapkan 72 tersangka pembakar hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Dirtipidder Bareskrim Polri, Brigjen Muhammad Irhamni menjelaskan bahwa penetapan 72 tersangka berasal dari 89 laporan yang ditangani 9 jajaran Polda. Polri akan terus menindak tegas para pelaku pembakaran lahan demi menjaga kelestarian lingkungan dan juga keselamatan masyarakat dari ancaman bencana kabut asap. Ke-9 Polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut. Sesuai hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi, memang kebanyakan mereka sengaja membuka lahan, kemudian melakukan pembakaran. Ini kan musim kemarau akibat El Nino yang sangat panjang dan sebagainya. Dia untuk mempermudah untuk pembukaan lahan tersebut biasanya sudah ditebang mereka mulai dari Riau, Jambi, Kalbar, Kalsel, Kalteng. Itu sudah 3 bulan atau 4 bulan lalu. Itu mereka sudah tebang, makanya di situ ada parang, ada alat-alat untuk melakukan penebangan kawasan lahan yang sudah terbuka sebenarnya. Karena untuk membersihkan, untuk dilakukan land clearing kan mahal kalau menggunakan alat, apalagi BBM juga mahal sekarang, menggunakan sewa alat juga mahal. Yang paling mudah adalah dibakar. Selain itu, pasca pembakaran itu tanahnya menjadi lebih subur, karena hasil pembakaran abu dan sebagainya itu bisa menjadi pupuk. Makanya ini menjadi favorit untuk mereka melakukan modus seperti ini. Ya, ini 72 orang udah ditetapkan sebagai tersangka, tapi yang perlu digarisbawahi jangan hanya eksekutornya yang ditangkap dan dijadikan tersangka ya, Nata. Harusnya itu ya pelaku utama yang ada di balik layarnya itu loh. Betul, yang karena itu yang jauh lebih berbahaya ketimbang eksekutornya. Kalau eksekutor kan jalan karena arahan, perintah aja. Gitu ya. Mau ya udah kita melanjut, kita ngikuti perintah aja. Nah, tapi yang memberi perintah ini harusnya ditindak, karena dengan yang memberi perintah ditindak, otomatis tidak akan ada eksekutor dong. Betul, dan kalau yang atasnya nggak ditindak, ini akan terus terjadi. Ya ini seperti yang saya cerita beberapa hari yang lalu, 20 tahun sekian lalu saya tinggal di Palangkaraya, sudah ada kabut asap, masih sampai sekarang saya kerja memberitakan kabut asap. Iya, itu dia, makanya harus ya jadi yang diusut itu harus bisa, jangan cuman eksekutornya aja, tapi kepala-kepalanya. Kayak kalau nyanyi gini, lengge gitu. Oke, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Unggahan ucapan ulang tahun untuk istri Gubernur Kalimantan Tengah menjadi sorotan pemirsa. Ya, unggahan tersebut menuai kritik karena dinilai tak tepat di tengah bencana karhutla yang sedang melanda. Ucapan selamat ulang tahun untuk Aisyah Tisia Agustiar, istri Gubernur Agustian Sabran, diunggah akun resmi Disbudpar Kalimantan Tengah 2 hari lalu atau pada 21 Agustus 2026. Ucapan ini pun langsung menjadi perhatian karena muncul ketika Kalimantan Tengah sedang dilanda kebakaran hutan dan lahan. Netizen pun mempertanyakan empati dan relevansi publikasi ucapan ulang tahun di tengah darurat karhutla. Sebenarnya ulang tahun nggak dilarang ya, tapi ucapan ulang tahunnya itu loh ya di tengah kalau misalnya korban kebakaran lahan yang lagi sesak napas ngelihat itu di poster-poster, di posting-posting di media sosial tuh gimana perasaannya coba ya? Maksudnya kalau ulang tahun aja dirayakan secara pribadi aja, betul. Jauh usah digembor-gemborin keluar. Iya, apalagi kan dengan momen seperti ini. Iya. Betul.
Ya, pemirsa, sementara itu Istana membantah adanya isu pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam yang ditunjuk jadi koordinator menangani kebakaran hutan dan lahan. Ya, pemerintah memang meminta semua pihak membantu penanganan karhutla, namun tidak ada perujukan khusus ke Haji Isyam. Tidak ada. Tidak benar itu. Tidak benar itu. Tidak benar. Berarti itu cuma Mas ya, isu aja ya Mas ya. Enggak, siapa yang mengembuskan isunya? Di media sosial itu kan sampai trending gitu. Tapi ya memang nggak ada. Medsos kan banyak trending, tapi kan belum tentu itu yang benar itu loh jadi masalah. Oke, bahwa semua pihak diminta ikut membantu, ya. Tapi kalau menjadi koordinator ya, itu tidak akan benar. Kewenangannya bukan di situ. Pemirsa, titik api kebakaran lahan gambut di Kabupaten Pelalawan Riau terus bertambah. Ya, selain di Kecamatan Kerumutan, kebakaran hebat juga terjadi di lahan gambut yang berlokasi di ibu kota kabupaten. Waduh, kondisi api di kilo 12 semakin besar ini. Sudah semakin dekat ke jalannya, sekitar 30 meter, 20 meter lagi nih. Tim pemadam kebakaran dari perusahaan berjibaku memadamkan api yang melahap lahan gambut milik warga di Desa Rantau Baru, Kabupaten Pelalawan Riau. Dari Minggu siang hingga tengah malam, tim damkar berusaha menghambat gerak kobaran api yang melahat pohon sawit dan semak belukar. Petugas damkar memprediksi lahan yang terbakar sudah lebih dari 10 hektar. Luasnya lahan yang terbakar membuat tim damkar kewalahan memadamkan kobaran api. Di Rantau Baru, Bang. Kecamatan Pangkalan Kerinci kayaknya. ini lahan siapa nih? Masyarakat ya, Bang. Lahan masyarakat. Ini ada berapa hektar nih terbakar nih? Anggaran 10 lah. 10 hektar 10 ya? hektar. Kurangnya personil dan sulitnya mendapatkan sumber air membuat kobaran api masih belum bisa dijinakan. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, Anyus melaporkan. Tidak hanya di Kalimantan, pemirsa, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah titik di wilayah Nabire, Papua. Ya, TNI pun berupaya memadamkan api yang dengan cepat meluas. Kebakaran mulanya diperkirakan terjadi pada Jumat sore waktu setempat berdasarkan informasi dari warga sekitar. Kepulan asap menyelimuti sebagian wilayah kota Nabire dan juga mengganggu aktivitas warga. Pemadam kebakaran, TNI Angkatan Darat, BNPB dan juga BPBD Provinsi Papua berupaya memadamkan api di lokasi kejadian. Sebanyak 70 personil TNI dari Yonif TP 804 juga dikerahkan bersama dengan 2 unit truk tangki air menuju ke titik kebakaran terbesar di kawasan Jalan Poros, Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kebakaran juga mulai mendekati bangunan sekolah. Bahkan kobaran api akhirnya mampu dipadamkan di lokasi tersebut, namun warga tetap diminta waspada karena karhutla masih berpotensi selama musim kemarau. Disinilah tempat yang terjadi pusat kebakaran di sini. Apinya banyak menuju ke kota. Di sepanjang kanan kiri jalan kita bisa saksikan kurang lebih sekitar 1 kilo kejadian kebakaran, termasuk di Waroki Jalan Bawah. Dan hari ini kami cukup tertolong dibantu, di mana dari Korem membantu kita dengan pasukan yang ada, Kodim, Yon PP 804.